yang satu tambahan yang bersifat mutlak. Nah, apa artinya tuh? Sesuatu yang kita syukuri tadi, kalau kita sudah menjadi orang bersyukur, kita syukuri. Mato disyukuri, harta disyukuri, agama disyukuri, segalanya disyukuri. Maka Allah akan memilih. Ya. Mana yang mungkin ditambah, mungkin tidak. Seperti harta misalnya, mungkin ditambahnya harta, mungkin tidak. Pertanyaannya, mengapa ditambah oleh Allah? Karena kita orang bersyukur. Allah tahu kalau ditambah, betapa eloknya ditambah. Allah tahu pula kalau ditambah betul kita menjadi tidak baik, tidak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyangkut dengan sesuatu yang mungkin ditambah atau mungkin tidak, serahkan kepada Allah. Yang tugas kita adalah menjadi orang bersyukur. Nah, kemudian kita sudah menjadi orang yang bersyukur, lah, pandai menghargai segala sesuatunya, lah, menghargai mata, telinga, kaki, tanganlah kita hargai. Begitu nikmat, begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala terasa. Mungkinkah ditambah mata oleh Allah? Tidak mungkin. Itulah yang dikatakan tambahan mustahil. Mustahil kan ditambah. Bahkan kalau ditambah kita akan menolak. Nah, tapi ada satu tambahan yang mutlak, yang pasti tidak dapat tidak. Apa itu? Itulah berkah. Jadi walaupun mata tidak ditambah, tapi berkah mata ditambah. Walaupun telinga tidak ditambah mulai, tetapi berkat telinga tadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki diberi berkah, hidup diberi berkah. Kalau kita telusuri lebih dalam, mungkinkah kita akan mendapatkan itu? Tidak mungkin sebelum kita belajar seperti yang ini. Dan belajar itu pasti ada orang yang mengajarkan. Ulama. Jadi kalau kita mengaji seperti yang ini, kok kaji ulama yang kita kemang. Bukan kaji dan kaji para ulama, guru-guru yang telah terdahulu. Maka untuk itulah Nabi dulu pernah mengatakan, saya di zaman ala ummati. Nanti akan datang suatu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama. Mereka akan lari daripada ulama. Lalu apa yang terjadi? Gelap persoalan tadi. Syukur akan hilang dari kehidupannya. Maka di saat itulah diangkat keberkatan oleh Allah, dicabut keberkatan oleh Allah. Walaupun jumlah harta ditambah, berkat tidak ini. Walaupun matanya, tapi berkatnya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat kebenaran dicabut. Di akhir zaman kini sudah nampak berkat sudah hilang dari permukaan bumi. Ayu janda berkat kini lain, tidak bawa kepada senang lain, jadi lagi heboh. Jokowi mulai kini ke diperbincangkan orang tak berhasil dah. Nah, perlu bisa berhasil melawan Tuhan. Tak tolong Jokowi itu. Menghadapi banjir di Jakarta, akan dipersilakan ke Jokowi kalau sio-sio tuh. Ya. Ke malaikat diserahkan tak bisa. Jibril jadi gubernur situ ada untuk menanggulangi banjir, tidak bisa. Sebelum merubah karakter menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hujan akan memberi berkat, panen akan memberi berkat, rezeki akan memberi berkat. Ini itu hilang sama sekali. Syukur. Baru ajtabahu. Ajtaba itu tuh aku memilihnya Ibrahim. Wahadahu dan aku telah memberi petunjuk akannya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang mustaqim. Jalan mustaqim itu pun banyak itu manusia berasumsi tentang itu. Ya. Ada yang mengatakan jalan mustaqim itu orang yang taat sembahyang aja kerjanya itulah orang yang dapat jalan mustaqim. Ada orang yang berpendapat hafal Quran hanya itu mendapat siratal mustaqim. Ada orang yang mengatakan jadi alim besarnya, popularitasnya tinggi, banyak jamaahnya, itu hanya kecekan jalan yang mustaqim, hanya minta-minta. Mana sebenarnya? Ya. Belum tentu, bukan tidak, belum tentu. Mengapa? Kalaupun pandai bahasa Al-Quran, apa Quran itu? Berapa banyaknya orang-orang yang belum tidak mampu masuk ke dalam Islam sedangkan dia apa sebahagian dari ayat Al-Quran?
popularitas yang akan dijadikan sebagai ukuran siratal mustaqim tadi. Berapa banyaknya orang-orang yang populer seperti Fir'aun, Anatullah misalnya, popularitasnya tinggi itu, tapi jalannya bukan mustaqim. Maka untuk itu kita harus mampu melihat mana jalan mustaqim itu. Ikut dari awal-awal lah ditunjukkan ke kita dalam surat Al-Fatihah yang wajib itu dibaca setiap rakaat salat, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan mustaqim, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat engkau atas mereka. Tanya berikutnya, jalan yang telah diberi nikmat oleh Allah tadi, nikmat itu apa? Balik, bukan bentuk lahir itu nikmat tadi semata. Kalau dapat bona air segala tapi tidak lomak, itu tidak nikmat namanya tuh. Ini nikmat tadi lezat, indah, manis, enak, itu nikmat. Kalau ada orang makan dengan sambal yang berlimpah ruah, dia meja makan, tapi seleronya tidak mau makan, tidak nikmat namanya, tidak lomak namanya makan. Jadi kalau ada orang makan ya sambal terubuk, sambal teri, tapi bentuk si pecong dengan nasi itu katanya nikmat rasa tabik palu itu nikmat nama. Jadi yang nikmat itu tidak bisa diukur dengan pemakan nasi, dengan yang lahir. Maka untuk itu ukuran nikmat itu adalah agama. Kita tanyakan ke diri kita, lain dapat nikmat kita tidak. Acara-acara agama, persoalan-persoalan agama seperti ini kini, kalau alun terasa lomaknya dan kita tandanya kita belum dapat nikmat. Tapi kalau lah terasa indah, lah terasa manis, lah terasa untungnya di kita, itu tandanya kita sudah disentuh oleh nikmat. Nah, jadi kami pilih dia Ibrahim, kami tunjuki dia kepada jalan mustaqim. Jalan mustaqim itu yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah merasakan nikmatnya agama itu. Sekalipun pahit dirasakan manis, sekalipun memayahkan dirasakan, itu adalah manis agama. Itu yang Ibrahim. Nah, coba ya. Terus wa atainahu fid dunya hasanah. Dan memberikan kami akannya, mendatangkan kami akannya Ibrahim itu pada dunia akan hasanah. Bertanya ini hasanah, lelok. Kan tidak. Baju napi itu masuk api dicampaknya dan tolonglah kekim berdasarkan kehendak Allah le hasanah. Kalau menurut kita tidak. Jadi berarti yang hasanah itu suatu pertanyaan, apa yang dikatakan hasanah? Hasanah itu murah saja tuh jawabannya. La takhafu wa la tahzanu, tidak ada takut, tidak ada gentar, aman-aman saja, biasa-biasa saja, itu namanya hasanah. Pernah dulu waktu dan kuliah berbantah dengan seorang dosen yang mengajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Lalu tentu ingin bertanya sebagai seorang mahasiswa, apa yang dikatakan hasanah? Lalu dijawab, hasanah itu adalah kalau bangsa tidak membeli goreng, kalau kayu tidak menjual padi. Teringat di awal peristiwa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah menggantungkan batu di pinggangnya karena tidak makan. Jadi berarti kalau bangsa tidak menjual, tidak beli goreng, kayu tidak menjual padi, itu ukuran hasanah, berarti Muhammad bukan hasanah. Jauh di bawah rata-rata itu Muhammad menggantungkan di pinggang itu. Akhirnya kami marah. Ya, awak sebagai murid tentu terima saja. Tanpa dijadikan solusi, tanpa dicarikan penjelasan yang sebenarnya. Awak lagi berkilo-kilo berpikir. Rupanya dan hasanah tadi itu hanya yang tadi, tidak lebih daripada itu. Tidak takut, tidak gentar. Takut itu biasanya batu. Dahulukan dari yang ditakutkan atau kemudian? Dahulu daripada yang akan terjadi. Alun tentu
Makanya inna aulia, bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut. Apa nak ditakutkan? Tidak ada yang jalih baru nak mengukur ini. Tayo ke gigi ulan, tayo indah, oh lah takut. Tayo ke bangsa, tayo indah, oh lah takut. Tayo lagi kemakan, entah tak kemakan, tidak tentu baru lah takut. Itulah takut. Nah, jadi itu. Jadi arti hasanah itu adalah aman, damai, tentram, sejahtera. Itulah. Nah, jadi coba ya rumus-rumuskan ya kalau kita kaji itu. Jadi kalau ada penemuan lain, pendapat lain tentang masalah itu. Nah, jadi yang jaleh kini kok Ibrahim dinyatakan orang yang diberi hasanah oleh Allah di permukaan bumi. Padahal secara kasat mata Ibrahim itu menderita. Ya, anaknya saja Ismail bantakan ke padang pasir tuh dengan Siti Hajar. Tinggalkan situ. Kan tidak hasanah nampaknya. Nah, jadi itu bukti bahwa hasanah tadi adalah sesuatu yang terekam di dalam jiwa. Nah, wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan bahasanya Ibrahim itu di akhirat nanti itu masuk ke dalam orang-orang yang saleh. Itu Ibrahim. Nah, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian mewahyukan kami kepada engkau, hai Muhammad. Apa yang diwahyukan? Bahwa ikutlah milah Ibrahim itu. Hal keadaan cenderung pula, jangan berputar sedikit pun. Amin. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada pernah Ibrahim itu masuk kepada orang yang musyrik. Itu sebabnya di dalam pengajian Majelis Ta'lim Istiqmal yang kesalahan itu dibagi dua macam. Ya, salah itu bagi dua macam. Pertama sekali salah dalam bentuk kesyirikan, itu tidak ada ampunnya dan sulit untuk memperbaiki diri. Kalau syirik mati karang. Yang keduanya adalah maksiat. Ya. Maksiat kepada Allah, kepada Rasul, apa yang diperintahkan, itu pun kalau andai kata nanti tidak tertobati masuk ke dalam neraka. Tapi kalau syirik memang kekal dalam neraka. Kalau yang dosa tadi sebesar apapun tidak akan kekal, yang paling lama dalam neraka. Jadi utamanya kita harus membebaskan diri kita daripada syirik. Mengapa? Karena walaupun kita tidak berdosa misalnya, tetapi syirik ada kekal dalam neraka. Tapi sebaliknya kalau syirik tidak ada, sebesar apapun dosa itu akan dimakan oleh api neraka, masuk jadi dalam surga. Itu apanya pertimbangannya. Nah, jadi maka untuk itu hati-hatilah tentang kesyirikan. Perbanyak tobat dan minta ampun. Perbanyak amal baik. Itu pasti aman tuh. Ya, sebab menghapus dosa kita kok banyak macamnya. Pertama sekali amal baik kita itu bisa menghapus dosa. Kalau dosa kita tidak terhapus di amal baik kita, hapus dengan tobat dan minta ampun. Kalau masih tidak juga bisa, ada juga lain yang tersisa dikarenakan tobat dan minta ampun, terima apa adanya takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sabar. Masih ada juga yang tinggal lain. Itulah dosa yang akan dibakar nanti dengan api neraka. Ada juga yang tinggal tanda dosa syirik itu. Dosa syirik tidak makannya di neraka. Itu makanya orang-orang syirik itu kekal nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikutlah agama Ibrahim dan tidak pernah ia daripada orang musyrik. Nah, dan kemusyrikan itu terjadi dibentuk oleh alam tadi, dunia tadi. Perhatikan satu sisi sejarahnya, diterangkan dalam ayat sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzi ikhtalafu fi. Ju'ila itu dibina bagi majhul, dijadikan hari Sabtu untuk Bani Israel itu. Lalu mereka bersalah-salahan padanya. Artinya ada yang mematuhi bahwa hari Sabtu itu hari beribadah.
lengah dia beribadah, abai dia beribadah dikarenakan dunia. Ceritanya di hari Sabtu itu banyak ikan keluar dari sungai. Kerajaan mereka berburu ikan pada waktu itu. Akhirnya terjadilah tidak menyembah Allah, abaikan perintah Allah karena banyaknya ikan atau banyak dunia. Jadi perselisihan. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Jangan lupa, setiap perselisihan perbantahan itu Allah akan memutuskan nanti siapa di antara mereka itu yang benar tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi setiap terjadi perselisihan di permukaan bumi sampai kini di dalam Islam sekalipun, bisa itu benar satu, salah satu. Bisa itu sama-sama benar keduanya, dan bisa itu sama-sama salah keduanya. Panjang pembahasannya. Mengapa terjadi perselisihan tentang yang sama-sama benar, seperti Ali ya, dan berperang dulu di zaman Nabi, itu sama-sama benar orang tuh, sama-sama mempertahankan kebenaran, tapi terjadi salah persepsi. Panjang ceritanya. Dan kemudian mengapa terjadi sama-sama salah keduanya? Ya, namanya orang-orang yang sama-sama tidak benar, pastinya itu akan berselisih. Dan bisa terjadi yang satu salah, yang satu benar. Maka itu nanti memutuskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi perselisihan antara yang benar dengan salah, mana yang benar, mana yang salah, Allah memutuskan. Kalau salah keduanya, Allah yang menentukan. Sama-sama benar keduanya, Allah yang menentukan. Oleh sebab itulah hati-hati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah oleh engkau wahai Muhammad. Ud'u, seru manusia itu kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah. Hikmah itu kadang-kadang diartikan di orang tuh ketujuh di awal lomak di orang. Itu bukan hikmah namanya tuh. Dan hikmah tadi itu asal katanya hakama, keputusan, sesuatu yang jelas benarnya, itu namanya hikmah. Baik-baik, tetapi jelas benarnya, tidak bisa dibantah, itu namanya hikmah. Itu makanya Nabi itu bersifat tabligh, sampai. Kalau Nabi itu menyampaikan kebenaran itu tidak ada perlu tanya oleh. Jadi serulah mereka itu dengan tegas, dengan jelas, dan jangan samar-samar kepada yang samar-samar mereka tadi di bawah. Wal mau'izah, dan pengajaran hasanah, pengajaran yang damai tadi, bukan menyudutkan, bukan mengancam, bukan melebur, tetapi adalah mendidik, mengajar. Ya, kalau ditemui sesuatu kebiasaan di orang lain, bukan diancam, bukan dimusnahkan kebiasaannya itu, tetapi diperbaiki. Wajadil hum billati hiya ahsan. Tolaklah apa yang ada dengan mereka tadi dengan yang dianya lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Maka untuk itu jangan coba-coba untuk menyatakan kesesatan seseorang tanpa ilmu yang jelas. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu garis besarnya. Tapi secara logika kita bisa mengatakan orang entak namu atau agama itu jelas tidak dapat petunjuk. Orang entak lemak dan agama itu jelas orang-orang sesat itu. Nah, itu secara umumnya. Ya, boleh saja kita berpaham seperti itu. Nah, jadi kembali kita kepada pokok permasalahan. Apapun di dalam kehidupan kita di dalam bumi, jangan hanya diambil keputusan hanya berdasarkan yang lahir semata-mata. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.